Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam program Fendi Menyapa di episode yang ke-95 hari ini. Senang sekali bisa melihat Bapak Ibu bisa join bersama dengan kita di pagi ini. Nah, selamat bergabung untuk Ibu Sumeru, senang sekali. Apa kabar? Tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan, dan salam hormat buat Bapak Ai. Wow. Oke. Saya berharap Bapak Ibu memiliki catatan kecil di rumah untuk mengikuti seri pengajaran dari kitab Esther ini. Dan kita bicara tentang sejarah dari satu wanita yang luar biasa. Shalom Ibu Dela. Shalom juga buat Bapak Ai. Dan sukacita bagi kita semua di pagi ini. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya kasih judul hari ini adalah Kenalilah Keinginan Raja. Ya, Kenalilah Keinginan Raja. Saya ambil dari Pengkhotbah pasal 11. Saya membukanya dengan Pengkhotbah 11 ayat yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tapi saya tertarik dengan ayat yang keempat juga, ya, untuk mendukung pembicaraan kita di pagi ini. Nah, Pengkhotbah 11 ayat yang keempat dikatakan bahwa siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna, tak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Nah, menariknya di mana ini Bapak Ibu? Nah, di ayat yang kelima, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Wow. Shalom Bapak Jeremia dan Ibu Novi Molani serta Ibu Yoke Lewarion dan juga Marciano Masoleh, ya, dan Ibu Pendeta Titi Was. Selamat pagi Ibu Titi, dan shalom untuk Ibu Lewarion. Tuhan memberkati. Salam hormat buat Bapak Theo di rumah, ya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dikatakan tadi di ayat yang keempat, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Artinya gini, jangan tunggu sampai suasana menjadi sempurna. Jangan tunggu situasi menjadi baik baru Anda mulai mencari Tuhan. No. Ini kesempatan di mana saudara mengaktifasi, artinya memunculkan hal-hal yang luar biasa. Shalom Bung Yeremia, dan shalom untuk Ibu Lindawati Tanuwijaya dan Ibu Koce Manuhutu. Apa kabar Ibu Koce? Shalom sekali, shalom dan sukacita Tuhan menjadi bagian hidup kita di hari ini Bapak Ibu, ya. Oke. Senang sekali bisa lihat Bapak Ibu join. Dan Ibu Gilian Patikawa, selamat bergabung. Ya, maju terus di dalam Tuhan. Dan oke, baik Bapak Ibu. Ibu Cika Manis, Tuhan memberkati. Oke. Baik. Di ayat yang kelima dikatakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diberitahu, Allah membuat segala-galanya, dan manusia tak dapat memahami tindakannya. Begitu pula, manusia tak mengerti tumbuhnya kehidupan baru di dalam kandungan seorang ibu. Berarti kita terbatas. Nah, menariknya untuk kita belajar dari Pengkhotbah pasal 11, ya, ayat 4, 5, dan kemudian saya membaca ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Artinya gini, Pengkhotbah sedang mengajarkan kita, di tengah-tengah situasi sulit apapun, di tengah-tengah situasi yang tidak sempurna,
seperti situasi sekarang ini kesempatan untuk kita menabur sebanyak-banyaknya. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, saya akan terus menabur firman Tuhan kemanapun saya akan pergi. Sebab untuk itulah saya dipanggil untuk melepaskan yang terbaik yang Tuhan percayakan untuk saya dan kepada banyak orang. Dan di pagi ini Bapak Ibu, masih tetap di kitab Ester. Nah, kali ini kita akan bedah Ester pasal 2 ya. Nah, di dalam kitab Ester ini ada dua orang yang berperan penting, artinya menjadi topik pembicaraan yang hangat untuk didiskusikan, Ester dan Mordekai. Nah, dikatakan bahwa Mordekai adalah ayah angkat Ester. Dia seorang mentor, orang yang dipercaya untuk membesarkan dan mendidik dan mendewasakan Ester, dan sekaligus dia adalah seorang pemimpin untuk membela hak-hak komunitas Yahudi pada zaman itu. Dan Mordekai adalah orang Yahudi yang kalau saya bisa bilang dia pasang badan begitu ya. Artinya dia jadi bemper untuk semua pergerakan-pergerakan yang terjadi di Media Persia, di kerajaan Ahasiweros. Nah, menariknya begini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita kenali dulu siapa Ester. Nah, hal pertama yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu adalah, apalah arti sebuah nama? Tahukah saudara bahwa nama itu berbicara tentang sifat dan pekerjaan? Nama berbicara tentang masa depan Anda. Itu sebabnya saya sering mengingatkan beberapa jemaat, bahkan beberapa kenalan, kalau ada keluarga yang lahir, Anda harus berdoa ketika meletakkan nama kepada seorang putra atau putri atau cucu yang Anda miliki. Sebab apa yang kamu taruh itu menentukan masa depan anak-anak itu. Dan kita tahu bersama bahwa ada beberapa orang kunci di dalam Alkitab yang dimana malaikat Tuhan datang dan memberitahu siapa nama-nama yang harus diberikan, kan begitu. Contoh, Simpson dikasih tahu, Yesus dikasih tahu. Nah, ini adalah bahkan yang Yakub dirubah namanya menjadi Israel, dan ada Sarai dirubah menjadi Sarah dan sebagainya. Nah, ini Abram menjadi Abraham. Nah, berarti ada apa dengan nama? Apakah nama, apa arti sebuah nama gitu loh. Lah sudah nama ya nama lah gitu. Oh no. Tadi nama punya pengertian profetik Bapak Ibu ya, punya pengertian profetik. Nah, jangan tanya, lalu Fendi itu ada di Alkitab enggak? Ya jelas Fendi tidak ada di Alkitab. Nah, ayah saya memberi nama Fendi waktu dia masih di STM. Itu salah satu jenis mesin, mereknya itu Fendi. Jadi waktu pertama kali mesin itu masuk di Ambon, lalu pas saya lagi di kandungan gitu. Nah, begitu saya lahir, papa saya kasih nama dia Fendi. Itu. Jadi nama Fendi ini adalah salah satu merek mesin yang datang dari Pulau Jawa di tahun 75 gitu ya. Mereknya Fendi. Waduh. Jadi ini yang bicara ini mesin Bapak Ibu ya. Oke, mesinnya Tuhan gitu ya. Oke. Nah, apa arti sebuah nama? Apa arti sebuah nama? Ini menarik untuk kita belajar. Nah, sekarang ada seorang Yahudi yang tinggal di kompleks istana di Susan. Namanya Mordekai. Anak Yair, anak Simei, anak Kis, seorang suku Benjamin. Ya. Nenek moyangnya telah dibawa dari Yerusalem bersama-sama orang-orang buangan dan dibawa pergi bersama Raja Yoyakin dari Yehuda oleh Raja Nebukadnezar dari Babel ke pengasingan. Jadi mereka-mereka ini, Mordekai ini termasuk di dalam bilangan yang masuk yang diambil oleh Nebukadnezar dan dibawa ke pengasingan. Mordekai membesarkan sepupunya Hadasa atau dikenal sebagai Ester karena dia tidak memiliki ayah atau ibu, ya toh? Nah, gadis ini memiliki sosok yang baik dan wajah yang cantik. Setelah orang tuanya meninggal, Mordekai mengadopsinya sebagai
anak. Nah, di Ester pasal 2 ayat 7 dikatakan, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi, gadis itu elok perawakannya, dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Wow, nah, apa pesan nubuatan bagi setiap kita di tempat ini? Mari kita belajar pelan-pelan. Yang pertama, di dalam konsep dan pemahaman orang Ibrani, Hadasa artinya tanaman yang bagi orang Yahudi melambangkan perdamaian dengan Allah dan kemakmuran. Oke. Ini menarik untuk kita belajar, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, bahkan nama dari Hadasa ini diartikan juga cermin. Wow. Cermin. Wow. Ini menarik banget. Cermin, ya, satu, cermin. Nah, kemudian ada di dalam Yesaya 41 ayat 19 dikatakan, Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, di pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya. Ya toh? Nah, di situ dikatakan bahwa ada pohon aras di padang gurun, ada pohon penaga, dan pohon murad. Ya. Nah, diberitahu kepada kita bahwa kata martel ini itu diambil dari salah satu tumbuhan yang ada di orang Yahudi, ya. Nah, ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu namanya murad, pohon murad, ya. Jadi pohon ini di Israel itu melambangkan perdamaian dengan Allah dan kemakmuran. Jadi pohon murad ini, ya. Dan Yesaya 55 ayat 13, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Nah, ada beberapa pohon yang ada di Israel. Salah satunya adalah pohon murad, ya. Pohon murad ini yang kita kenal itu arti nama dari Hadasa, Ester ini. Nah, dalam budaya Yahudi, ya. Nah, berarti kalau kita pelajari tadi dari Yesaya 55 dikatakan bahwa itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, kemudian sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Oh, itu sebabnya kenapa salah satu kitab Ester ini muncul di situ. Nah, ada indikasi yang memberitahu kita kepada makna kenapa Ester ada di Bible kita. Kenapa kisahnya akan terus diingat gitu. Nah, karena dia adalah tokoh perempuan yang membebaskan bangsanya. Dia menjadi pahlawan wanita yang benar-benar meloloskan bangsa Israel dari pembunuhan massal. Nah, menarik untuk kita belajar di sini. Ingat baik, seperti tadi saya katakan apa arti sebuah nama. Ya tetap ada unsur pentingnya nama itu. Kenapa kita harus memberi, ya. Makanya beberapa dari Anda yang mungkin saja hamil lagi mendengarkan program ini, belajar berdoa, minta nama dari Tuhan. Jangan sembarangan kasih nama anak, ya. Oke, jangan sembarangan memberikan nama kepada anak-anak Anda. Karena nama menentukan sifat dan karakter. Nah, hal yang kedua, kenapa nama Ester, ya? Nah, Ester di dalam budaya Persia
Esther artinya bintang. Kedengarannya seperti Hadassah dan menyarankan bunga martil berbentuk bintang. Tetapi ini terkait dengan nama Dewi Babilonia, Istar. Ya. Nah, tapi mari Bapak Ibu perhatikan. Seperti tadi saya katakan bahwa ada tujuan Tuhan di balik semua peristiwa ini. Nah, nama ini, kenapa Mordekai bilang, kamu nama Esther? Ya. Oke. Dengan tujuan apa? Menyembunyikan identitas. Sampai pada waktunya mereka juga tahu gitu loh, bahwa dia adalah keturunan Yahudi. Nah, tapi menarik untuk kita belajar bagaimana Esther, dia keep, artinya dia jaga kerahasiaan ini. Karena kita tahu bersama di dalam Esther pasal 2, Mordekai memberitahukan kepada Esther bahwa jangan beritahu bahwa kamu orang Yahudi. Sembunyikan itu. Nah, ini yang saya mau kasih tahu buat semua kita bahwa kadang-kadang Anda menggunakan atribut-atribut yang sebut sajalah di luar Alkitab mungkin atau sebagainya. Tapi Anda sadar nggak bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan tentunya. Dan mungkin beberapa orang akan merasa bahwa, oh, dia menyangkal iman. Sabar dulu. Ada beberapa hal yang perlu kita bukan kompromi, tapi ada beberapa hal yang Tuhan bermain di ranah sejarah yang pikiran kita nggak bisa menyelami itu. Kitab Esther ada di situ, kitab yang kita tidak pernah dengar tentang kata iman di kitab itu, ibadah nggak kita dengar di kitab Esther, bahkan nama Tuhan tidak disebutkan di atas kitab ini. Tapi Anda bisa lihat bahwa bagaimana Tuhan bergerak di balik sejarah gitu loh. Bagaimana Tuhan pakai kepemimpinan kafir untuk mendistribusikan yang namanya pemeliharaan Tuhan kepada umat pilihan. Nah, tahukah saudara bahwa ketika saudara hadapi masalah tekanan kehidupan seperti apapun, Tuhan bisa pakai orang-orang yang mungkin saja tidak seiman dengan Anda. Tapi bagaimana dia pelihara Anda, bagaimana dia tolong Anda lewat tangan-tangan yang tidak pernah ada di dalam pandangan dan hati bahkan pendengaran Anda. Bahkan tidak pernah kamu pikirkan. Itu yang Alkitab katakan, bukan? Apa yang kita tidak pikirkan, apa yang kita tidak lihat, tidak dengar, justru disediakan Tuhan dengan cara-cara yang tidak biasa. Shalom Yudit dari Belgia. Aduh, senang sekali bisa lihat Yudit bergabung. Ibu Temi Ursipuni Tua Hatu dan Ibu Sinta. Oke. Baik, Tuhan memberkati. Bahkan Ibu Angeline Emi Josete, Arthur Weura, selamat bergabung, dan Roselyn Soplera. Baik, saudaraku yang diberkati, kembali ke sini Bapak Ibu. Esther menjadi putri yang sukses, artinya wanita hebat, karena dan sekaligus Mordekai juga menjadi seorang ayah yang hebat. Seperti tadi awal saya katakan bahwa Mordekai adalah penasehat, mentor, sekaligus ayah yang membesarkan Esther. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita belajar di sini adalah yang pertama, Mordekai adopsi. Wow, ini dengan adopsi Esther, dia sedang memberitahu kepada kita bahwa siapa yang kamu pelihara, siapa yang kamu jaga, dan siapa yang kamu beri waktu untuk membesarkan dia, Anda nggak pernah tahu, gitu loh. Nah, Mordekai nggak pernah tahu bahwa satu waktu Ratu Persia bakalan muncul dari orang Yahudi. Mordekai nggak pernah tahu itu. Yang Mordekai cuma tahu bagaimana membesarkan Esther. Dan kita tahu bersama bahwa yang menarik dari semua apa yang dilakukan oleh Mordekai adalah dia seorang ayah yang bertanggung jawab. Nah, Esther itu datang dari kaum minoritas. Ya. Sudah minoritas, ada di negeri asing. Nah, bahkan dia berada di tengah-tengah bangsa dan budaya penyembahan berhala. Dia ada, bahkan bukan cuman itu, tapi dia adalah anak angkat. Buat Esther ini dilema. Nah, adopsi, anak-anak adopsi bisa kurang dari idealnya
hanya karena ada komplikasi di benak-benak mereka sebagai anak angkat. Kadang-kadang mereka merasa bahwa, oh saya kurang kasih sayang, saya kurang disayang, saya kurang dikasihi, saya kurang diperhatikan. Nah, anak-anak adopsi cenderung bergumul dengan rasa tidak aman dan harga diri. Ya. Dan Mordekai tahu persis bahwa ketika dia mengangkat Ester, ini pekerjaan yang sulit bagi dia dalam menjaga keseimbangan yang tepat sehingga si Ester anak angkat dapat merasa cukup dicintai dan masih terus maju untuk menjadi dewasa dan independen. Ini pertempuran yang sama yang dimiliki oleh semua para ayah, bukan? Dalam membesarkan anak-anak mereka. Dan Mordekai berhasil bersama dengan Ester. Nah, tapi menarik untuk kita belajar bahwa saya tidak tahu berapa banyak dari kita, maaf kata, mungkin saja Anda adalah anak yang diadopsi oleh orang tua Anda. Tapi sadar nggak? Mungkin beberapa dari kita anak adopsi. Beberapa juga dari kita anak darah dan daging gitu ya, secara biologis. Nah, tapi baiklah saudaraku, menarik untuk kita belajar di sini adalah bagaimana bagaimana Mordekai bisa mendistribusikan kasih dan pengalaman hatinya kepada Ester. Bagaimana Ester menemukan cinta, bagaimana Ester menemukan harga dirinya, bagaimana Ester menemukan kebanggaan dia sebagai seorang Ibrani. Dan kita tahu bersama bahwa Ester begitu taat sama Mordekai. Karena dikatakan menyimpan rahasia sebagai orang Yahudi, Ester tutup itu dari semua orang. Makanya dia masuk ke daerah itu, dia masuk ke istana untuk ikut konteks pemilihan ratu. Kita dapati bahwa dia menggunakan nama Ester. Nah, wow, ini menarik Bapak Ibu, artinya bintang. Wow. Selalu ingat bahwa di dalam konteks orang Ibrani bahwa nama Hadasa itu memberikan pemahaman kepada dia bahwa tumbuh-tumbuhan tanaman yang membawa yang namanya kedamaian dan keharuman, kemakmuran. Wow, berarti Ester membawa pengaruh besar bagi Persia, terlebih kepada orang Yahudi. Nah, oke. Ini yang saya bilang, makan malam bersama raja. Nah, kita boleh datang kepada Bapa dengan jubah yang kotor dan compang-camping, serta dengan tangan hampa. Ia senantiasa menerima, mengampuni, dan mengasihi kita. Anda datang kepada Bapa, Anda diterima dengan kondisi seperti apa adanya. Tapi Anda tidak bisa datang kepada raja dengan busana compang-camping, dengan kondisi kotor. Nah, namun kita tidak dapat menghadap raja tanpa mengenakan pakaian pesta serta membawa persembahan di hadapannya. Anda boleh mendapatkan, dengar, Anda boleh mendapatkan Bapa. Dan Bapa terima Anda apa adanya. Bapa terima kekurangan Anda. Bapa terima semua kejelekan Anda. Bapa terima semua yang buruk dari Anda. Anda pernah meninggalkan Bapa dan Anda kembali pun Bapa tetap menyambut. Sebuah pengalaman dan peristiwa yang begitu mengharukan. Dalam Lukas pasal 15 ayat 18 dan 20. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kembali ke kata ini Bapak Ibu. Anak yang hilang mendapatkan warisannya, dia pergi dan berfoya-foya.
Dia ketemu masalah, ketemu kandang babi. Kesadarannya muncul ketika ada di kandang babi. Disitulah dia akan teringat tentang kebesaran bapaknya. Dalam kondisi kotor, lapar, dan tidak memiliki tujuan yang jelas, laki-laki muda ini, anak yang bungsu ini pulang ke rumah bapak. Dan kita dapatkan apa yang terjadi. Bapak berlari, merangkul, dan mencium dia. Adalah sebuah pelanggaran hukum jika seorang bapak Ibrani melakukan hal semacam ini. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Dengar, Anda bisa datang kepada Bapa dalam situasi dan kondisi buruk seperti apapun, apa adanya. Dalam kebodohanmu, Anda bisa datang kepada Bapa. Dengan pakaian compang-camping Anda bisa datang kepada Bapa. Bapa menerima, mengampuni, dan mengasihi kita. Buktinya adalah jubah, cincin, dan kasut terbaik datang dari hati Bapa. Bapa membalut dan menyembuhkan dan memberikan apa yang seharusnya putranya terima. Di ayat yang ke-22 dari Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Dengar baik, Bapa punya jubah yang terbaik. Bapa salutkan kehidupanmu kembali. Bapa murnikan kembali kehidupanmu. Kamu yang kacau, kamu yang buram, kamu yang gak jelas tujuan hidup, kembali kepada Bapa. Bapa perjelas tujuan hidup Anda. Dengar baik, saya mau kasih tahu kepada semua anak muda dimanapun Anda sedang berada hari ini. Kalau engkau sedang menjauh dari orang tua jasmanimu, engkau sedang menjauh dari orang tua spiritual kamu, kembalilah. Terlebih kamu jauh dari Tuhan, kembalilah kepada Bapa yang baik itu. Dia pulihkan, dia investasi kembali hidupmu. Nah, di ayat yang ke-22, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Semua terbaik dari Bapa. Sekali lagi, Anda datang kepada Bapa dengan situasi terburuk pun Bapa sempurnakan dan menjelaskan semuanya menjadi nyata ketika kamu ada di tangan seorang ayah, seorang Bapa. Tapi dengar baik, Anda tidak bisa datang kepada Raja dengan situasi dan kondisi hatimu pakaian dengan compang-camping. Anda harus ketemu Raja dengan pakaian pesta. Dengar, ada waktu-waktu tertentu seorang petobat-petobat baru datang kepada Bapa karuniakan dia jubah yang baru, kasut yang baru, cincin dan otoritas untuk memerintah di alam ini. Dengar baik, tapi kalau Anda sudah menjadi anak Tuhan, Anda tahu persis bahwa Anda harus ketemu Tuhan dengan situasi kondisi dengan pakaian pesta. Jika tidak didapati dengan pakaian pesta, Anda dilempar keluar dari pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Dengar, saya kasih tahu buat saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan. Dengar, sekalipun Tuhan adalah Bapa atas semua anak manusia, namun sesungguhnya Dia adalah Raja. Raja keputusannya menjatuhkan hukuman atau berkat. Nah dengar, malahan yang dihadapi setelah seseorang mengalami dimensi kerajaan sorga, ia tidak mengetahui bagaimana hidup sebagai anak-anak kerajaan di dalam kerajaan sorga, serta hidup dan berjalan bersama dengan Raja. Dengar baik, kenapa gereja kita, gereja lokal kita, representative of Christ Kingdom. Ini memberikan identitas baru atas hidup kita, bahwa kamu adalah anggota kerajaan Allah. Kamu adalah anak-anak raja. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nah, imamat yang rajani itu maksudnya apa tuh? Nah, Anda adalah orang-orang yang membawa ukupan kepada raja di atas segala raja. Definisi imam diambil dari kata pontifex. Pontifex artinya jembatan. Anda adalah orang-orang yang datang membawa kehidupan Tuhan. Anda orang-orang yang membawa kehidupan Tuhan kepada orang lain. Dan Anda adalah orang-orang yang membawa mesbah. Orang-orang yang membangun jembatan, pujian, penyembahan, ibadah. Itu, Anda adalah orang-orang yang membangun jembatan komunikasi. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan, imamat yang rajani. Artinya gini, kamu bisa bawa ukupan kepada raja. Raja tunggu persembahan. Halo, raja tunggu persembahan. Tapi Bapa terima kebodohan kamu. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya sedang membuat memberikan sebuah perbedaan di sini. Pada waktu Tuhan
kamu lihat sebagai bapa, dia bapa yang membalut, mengampuni dan sebagainya. Dia terima kamu. Tapi dengar baik, waktu kamu lihat Tuhan sebagai raja, kamu nggak bisa main-main dengan hidup ini. Kamu harus butuh persiapan. Dengar baik, kalau Anda datang kepada Bapa tanpa persiapan, tapi kalau kamu datang kepada Raja di atas segala raja, Anda harus punya persiapan. Itu sebabnya di dalam setiap ibadah, kalau kamu melayani tanpa persiapan, itu sama halnya kamu meletakkan kebodohan atas perjalanan hidupmu. Dengar, semua orang yang melayani Tuhan dimanapun Anda berada, entah itu pengkhotbah, entah itu worship leader, song leader, singers, pemain musik, siapapun, bahkan usher, siapapun yang ada di bagian dalam ibadah itu, Anda harus melakukan persiapan. Dengar baik, persiapan menentukan promosimu. Persiapan menentukan hadirat Allah turun atau tidak. Persiapan menentukan hal-hal baik yang dari sorga datang dalam kehidupan kita. Dengar baik, intervensi sorga terjadi karena ada persiapan manusia yang serius. Dengar baik, tanpa persiapan Anda jangan bermimpi untuk api turun. Elia kalau tidak membangun mezbah, Elia tidak akan melihat api. Bahkan Israel tidak akan pernah melihat api Tuhan datang menjilat korban persembahan. Api Tuhan akan turun kepada korban persembahan. Apa maksud dan tujuan itu? Persiapan di dalamnya. Kalau Anda tidak ada di dalam persiapan serius dengan Tuhan, dengar baik, ibadahmu tidak berkuasa. Apapun yang kamu lakukan itu cuma formalitas, cuma indah di bibir, tapi tidak pada pandangan Tuhan. Alkitab sangat menjelaskan kepada kita bahwa para imam, ahli Taurat, imam Farisi, orang-orang itu hebat semua. Mereka punya pengetahuan. Tapi dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan, tapi mereka tidak persiapan. Persiapan dalam bentuk apa ini? Ketidaksiapan mereka ketika pewahyuan menjadi daging. Ketika firman menjadi daging. Ketika kebenaran itu bermanifestasi dalam tubuh daging. Mereka menolak Yesus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kisah Ester dari seorang gadis sederhana. Bangsa budak. Perempuan budak, gadis budak, sampai terpilih menjadi permaisuri raja. Dia menjadi permaisuri raja. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bagaimana Tuhan pakai? Nah, dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Bagaimana hidup bersama raja dalam dimensi kerajaan Allah. Ini menarik untuk kita belajar, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Siapapun Anda yang sedang melayani Tuhan, Anda harus punya persiapan. Anda harus punya persiapan. Gitu. Saya pernah ketemu salah seorang bahwa hari ini jadwal kamu khotbah. Aduh, saya belum persiapan. Tapi belum persiapan, tapi dia berani bicara di mimbar. Dia pikir itu mimbar itu tempat untuk dia bermain sandiwara. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Tanpa persiapan jangan coba-coba kamu masuk pada level itu. Sebab dagingmu bakalan hancur. Ketidaksiapan kita menunjukkan ketelanjangan dan kebodohan kita. Nah, penting untuk kita belajar dari waktu ke waktu. Nah, di dalam Ester pasal 2 ayat 15, ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu ya. Kita belajar pelan-pelan saudaraku. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak-anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihatnya. Nah, kalau Anda punya Alkitab, bukalah kitab Ester pasal 2 sekarang. Karena kita lagi bahas tentang pasal 2. Nah, coba lihat ketika Ester ini, ya, menarik untuk kita belajar apa di sini. Dia ketemu Hegai. Ester tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Siapa Hegai? Sida-sida penjaga para perempuan.
Hegai tahu selera raja. Dengar, saya mau kasih tahu buat saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bergaulah dengan orang-orang yang tahu selera raja. Kenalilah selera raja. Kalau Anda tidak pernah bergaul dengan raja, Anda tidak pernah bergaul dengan orang-orang yang mengerti kehendak dan selera raja, kamu sulit menyenangkan hati raja. Pelayananmu mubazir. Tidak pengaruh apa-apa untuk orang, saudaraku. Dengar, saya mau kasih tahu untuk semua kita di tempat ini. Pengajaran-pengajaran semacam ini tidak bakalan ada pada orang-orang yang cuma mau menghabiskan hidupnya memuaskan daging. No. Dengar baik, waktu Esther masuk di sana, benar-benar kedagingannya dihabisi. Tidak ada yang namanya bau manusia. Yang ada cuma bau yang diinginkan oleh raja. Nah, mari kita lihat pelan-pelan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketika Esther pergi menghadap raja, Esther berpakaian menurut petunjuk dan nasihat Hegai, kepala istana wanita. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dengar baik, bergaulah dengan orang-orang yang tahu selera raja. Bergaulah dengan orang-orang yang diurapi, yang dipakai Tuhan, yang benar-benar berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak penasehat-penasehat, banyak orang-orang yang kuasai hukum, banyak orang-orang kuasai Alkitab. Dengar baik, saya kasih tahu. Tapi dengar baik, yang perlu Anda kejar adalah berdoa, minta Tuhan tunjukkan siapa orang yang tepat untuk aku belajar bagaimana melihat, bagaimana menemukan selera raja. Orang-orang Majus, mereka datang membawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Itu apa Bapak Ibu? Itu selera raja. Anda, seperti tadi saya katakan, Anda datang kepada Bapa dengan kondisi compang-camping, tapi Anda datang kepada raja tidak bisa dengan kondisi compang-camping. Anda harus datang kepada raja dengan membawa persembahan. Esther datang kepada raja untuk membawa apa? Membawa tubuhnya, keharuman yang dia gunakan. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun alasan, itu sebabnya saya mau kasih tahu buat semua kita. Persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang harum yang berkenan kepada Tuhan. Saudara dengar baik, raja-raja kafir tahu apa itu kualitas persembahan. Orang Majus datang dari Persia untuk ketemu dengan Yesus. Mereka meletakkan emas, kemenyan, dan mur. Saudara tahu kemenyan dan mur itu lewati proses yang sangat-sangat berat. Perlu dilukai untuk mendapatkan kemenyan dan mur. Hidup yang melewati proses adalah hidup yang menyenangkan hati rajanya. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Esther, dia tidak membutuhkan apapun. Dia justru meletakkan semua keinginannya di bawah kepentingan Hegai. Dia tahu Hegai kerja di situ bertahun-tahun, bos. Hegai tahu apa yang menjadi selera raja. Makanya Esther nggak sok tahu. Nah, banyak dari kita para pelayan-pelayan Tuhan, kita lebih banyak sok tahunya daripada gembalanya. Kita pikir gembala nggak tahu. Bukan bos, dia tahu banyak tapi dia tidak mau memberitahu kepadamu karena kemampuan dan kapasitas imanmu belum sampai pada level itu. Nah saudaraku, Hegai mengerti banget. Dan Esther paham bahwa dia adalah orang yang baru masuk pada level kontes ini. Saya perlu belajar dari orang yang lama di situ. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau orang baru bertobat jangan kasih pelayanan. Kemungkinan besar dia besar kepala dan sombong dan dia jatuh. Nah ini yang saya mau mengajarkan semua kita di tempat ini. Esther tidak membutuhkan apapun dari pribadinya. Tapi Esther menyerahkan seluruhnya kepada siapa? Hegai. Makanya di ayat yang ke-15 dari Esther pasal 2 dikatakan, maka Esther tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida penjaga para perempuan di istana raja. Hegai tahu keinginan raja.
Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sering-sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki selera raja. Bergaulah dengan orang-orang yang tahu persis hati Tuhan itu seperti apa gitu loh. Daud bergaul dengan Tuhan, makanya dia tahu selera rajanya. Waktu dia bernari, waktu dia buat segala sesuatu, dia bangun tabernakel Daud, dia tahu, dia mengerti selera raja, bos, selera raja. Nah, dengar, gadis-gadis yang lain kalau Anda baca, gadis-gadis yang lain menghiasi diri mereka dengan berbagai perhiasan. Tetapi Ester membiarkan Hegai mendandaninya seperti yang dia inginkan. Seperti Hegai inginkan. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Ketika kamu mau masuk kepada kemuliaan Allah, dagingmu harus mati. Mengikuti keinginan Tuhan. Keinginan Raja. Ikuti selera Raja. Tahukah saudara bahwa mencintai yang sesungguhnya apa? Cintailah pasanganmu dari sisi dia, bukan dari sisi kita. Gitu. Milikilah hati pasanganmu dari bentuk apa? Kita cintai dia dari sisinya dia. Dia sukanya apa? Gitu. Istri saya beberapa kali protes saya tentang bau parfum. Dia bilang parfum kamu itu seperti parfum om-om. Om-om? Coba lihat. Nah, begitu dia mencium salah satu parfum, dan dia bilang, ini saya beli buat kamu. Saudara bisa mengerti. Dan saya pakai itu. Dengar. Oke, nanti kita akan bahas ini. Nah, oke. Nah, Ester tidak berhasrat untuk bertemu raja dengan kecantikan buatan. Berapa banyak dari kita mencoba untuk poles diri dengan sana-sini. Dengan harapan Tuhan suka dan senang. Dengar baik, dengar baik. Hei, dengar baik, saya mau kasih tahu buat saudaraku yang diberkati Tuhan. Perbuatan baikmu tidak akan menyentuh banyak hal dan mempengaruhi banyak hal, no. Tapi iman yang didasari dengan pengenalan akan Allah yang benar, itu menghasilkan hal-hal yang tidak biasa. Beberapa dari kita mencoba untuk menyodorkan berbagai program gereja dengan harapan Tuhan senang. Dengar baik, saya kasih tahu, segala sesuatu yang dibangun untuk menyenangkan daging tidak akan pernah menyentuh kemuliaan Tuhan. Nah, dikatakan begini, Ester abaikan semua perhiasan. Ester cuma tunduk kepada Hegai dan berkata, you pingin saya pakai apa? Karena Hegai tahu selera raja. Makanya saya mau bilang buat saudara, sering-seringlah ketemu Tuhan. Habiskan hari-hari waktumu dengan Tuhan. Jangan habiskan waktumu dengan sosial media aja, main games. Hei, dengar baik saudaraku, habiskan waktumu dengan Tuhan lebih banyak. Supaya Anda mengerti selera raja. Nah, banyak dari kita tidak mengerti selera raja. Makanya kita datang dengan ketidaksiapan lebih banyak dalam melayani. Nah, Ester, ia menyerahkan sepenuhnya kepada bendahara raja, penjaga sida-sida yaitu Hegai, untuk memberikan apa yang ia sukai. Artinya Hegai sukai. Yang merupakan tanda dari sifat rendah hati. Itulah Ester memberi kesempatan kepada Hegai untuk dandani dia. Hegai, kamu dandani aku. Karena kamu lebih tahu selera raja seperti apa. Dengar, saya kasih tahu buat saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebagai pemimpin, saya bisa lihat beberapa orang yang tidak mau diatur dan tidak mau diurus. Makanya mereka terlempar dari lintasan. Kenapa? Karena tidak mau diurus. Seorang atlet yang baik, dia ikut jalur dan aturan pertandingan. Kalau kamu nggak bisa diatur, kamu terlempar. Kamu didiskualifikasi. Dengar baik, ikut aturan. Dan Ester sangat tahu itu. Ester dengan rendah hati memberitahu kepada kita. Ester tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Ester memberi Hegai kesempatan untuk mendandani hidupnya. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Beri Tuhan kesempatan untuk dandani hidupmu. Supaya hidupmu didandani dan menjadi berkat buat banyak orang. Kalau engkau tidak pernah memberi hidupmu untuk didandani Tuhan, bagaimana orang bisa melihat Tuhan dalam hidupmu? Nah, dengar baik saudaraku yang diberkati itu.
Kita hadir untuk kesukaan raja. Datang penuhi keinginan raja, bukan keinginan kita. Esther masuk pada konteks ini, saudaraku, untuk memenuhi keinginan raja, bukan keinginan Esther. Makanya dia menyerahkan dengan rendah hati Esther. Hegai, kamu pingin saya pakai apa? Hegai mendandani dia. Saya berharap suatu waktu kalau Bapak Ibu punya waktu, Bapak Ibu nontonlah film itu, Bapak Ibu. One Night with the King, kalau nggak salah, semalam bersama dengan raja. Itu kisah tentang Esther, bagaimana mereka dipersiapkan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dengar. Apa yang raja sukai, kejarlah itu. Anda ingin mengenal Tuhan lebih dalam, bertemulah dengan orang-orang yang menghabiskan hari-harinya dengan kebenaran. Anda ingin mengetahui keinginan raja dan keinginan Tuhan, ketemulah dengan orang-orang yang mengerti selera raja. Wow. Nah, sikap Esther mengajarkan kita tentang memurnikan manusia dari keinginan daging. Waktu dia berkata bahwa ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Ini sikap rendah hati. Artinya gini, dia tidak sok tahu. Dia rendah hati dan dia berkata, Hegai, dandani aku. Karena Anda lebih tahu tentang selera raja daripada aku. Wah, sedap. Nah, kita tahu men, Tuhan keren banget. Nah, Esther pasal 2 ayat 15. Dengar ya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Jadi Esther ini dirawat 12 bulan sebelum ketemu Ahasiweros. 12 bulan. Nah, mana tuh? Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk apa? Pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Jadi kasarnya begini, 1 tahun full Esther didandani dengan wangi-wangian. Tentu juga dengan wanita-wanita yang lain. Tapi itu yang saya bilang, karena Esther orangnya membuka, rendah hati, memberi kesempatan kepada Hegai dandani dia dalam kesederhanaan. Wow, ini keren banget. Nah, coba saudara lihat ini. Dikatakan begini, mereka dipakaikan itu apa? Wangi-wangian. Beberapa literatur mengatakan begini, sampai keringat mereka itu sudah tidak bau manusia, udah bau wangi. Itu loh. Jadi mereka bukan cuma wangi-wangian, tapi makanan mereka itu diatur. Bau mulut mereka, pernafasan mereka, semua harus harum. Anda ketemu raja, men. Kalau Anda ketemu Bapa, seperti Lukas pasal 15 pertobatan itu, Anda boleh datang dengan pakaian compang-camping. Tapi ketemu raja, kamu gak bisa datang dengan compang-camping. Hukumnya mati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita mengerti dan pahami ini. Waktu kamu datang menyembah, dengar baik, konsep penyembahan itu konsep penyembahan raja. Praise and worship itu konsep penyembahan raja. Tapi kiranya setiap kita di sini bisa memahami dan mengerti bahwa Tuhan punya agenda baik untuk semua kita. Halo. Dengar, dikatakan 6 bulan untuk minyak mur. 6 bulan ini proses. Untuk mau ketemu raja, Anda harus lewati proses. Anda harus lewat yang namanya dimurnikan, diwangikan gitu loh, diwangiin gitu. Wow, Tuhan keren banget Bapak Ibu. Jadilah kuat. Lewati semua proses. Dengar. Maksud dari pengurapan
tidak untuk membuat orang-orang menyukai Anda, tetapi untuk membuat raja menyukai Anda. Ester pakai wangi-wangian. Itu kalau saya mengambilnya makna spiritual gini. Itu kamu diurapi benar-benar. Jadi waktu kamu masuk ketemu raja, raja sudah nggak lihat daging. Yang raja lihat apa? Kemuliaan karena kamu diurapi. Daging manusia ketemu dengan kemuliaan Allah hangus. Tidak ada daging yang bisa bertahan. Nggak ada yang namanya kepentingan manusia di situ. Dosa, kebodohan, kebejatan, semua akan berhenti di situ. Yang Tuhan cuma lihat apa? Bau harum. Pengurapan Tuhan. Alkitab berkata gini, pengurapan Allah mengajarkan kita. Wow. Dengar baik saudaraku yang diberkati. Ester dipersiapkan 1 tahun dengan minyak pengurapan. Yang unsur yang sama yang digunakan dalam ibadah Israel. Wow. Dengar baik, minyak-minyak yang dipakai Ester tadi, mur, kasai dan sebagainya, itu adalah minyak-minyak yang dipakai untuk penyembahan dan pengurapan, minyak pengurapan untuk ibadah Israel. Wow. Jadi saya mau kasih tahu untuk semua kita di tempat ini, please deh, hidup kita ini adalah ibadah ibadah hidup. Apa yang kamu konsumsi itu menentukan keharumanmu. Apa yang kamu pakai itu menentukan ketajaman kamu. Apa yang kamu makan itu menentukan kualitas kamu. Pastikan Anda adalah orang-orang yang tepat untuk mendistribusikan pengurapan dan kekuatan kuasa kasih Tuhan. Dengar, Anda ketemu raja, Anda harus kenali selera raja. Raja pengennya apa? Itu saudaraku. Anda datang kepada raja tidak bisa dengan tangan kosong. Orang Majus bahasanya jelas. Aku telah melihat bintang, pasti ada seorang raja yang lahir. Makanya mereka datang membawa emas, kemenyan dan mur. Saudara dengar baik, kemenyan dan mur lewati proses, apalagi emas lewati proses. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Dengar, ada begitu banyak dari kita. Kita melayani, tapi kita tidak memberi berdasarkan selera raja. Kita ada di mimbar, tapi kita memberi semuanya pas-pasan. Apa yang terbaik yang bisa kamu kasih? Kasih untuk rajamu. Pergunakan talenta, kemampuan, kapasitas, kelebihan, apa saja yang Anda punya. Kembalikan kepada rajamu. Dengar baik saudaraku, suami memakai parfum demi istrinya, bukan? Meski bau wanginya tercium orang lain. Tapi suami tahu itu dia pakai untuk saya. Istri tahu dia pakai itu untuk saya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bukan untuk orang banyak urapan berbicara tentang tindakan manusia dalam ibadah yang diurapi. Tapi urapan itu dipakai untuk kamu disukai raja. Gitu loh. Makanya raja-raja Israel, mereka diurapi. Untuk apa? Supaya Tuhan bisa drive kehidupan mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari serius Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Di hadirat Allah, daging tidak akan bertahan. Ester 1 tahun dipersiapkan di bawah pengembalaan, saya sebut pengembalaan, Hegai, di bawah pengawasan Hegai. Dipersiapkan untuk ketemu raja. Nah saya berharap Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang-orang Anda datang ke gereja pun harus ada persiapan. Ada jemaat di gereja lokal kita, orang Amerika. Setiap kali dia datang hari Minggu, dia pakai jas rapi, pakai dasi. Gitu. Orang pada tanya, kenapa Pak? Kenapa kamu pakai gitu? Emang ada pesta apa? Dia bilang, saya mau ketemu Tuhan. Wow! Waduh, saudara, saya mau ketemu Tuhan. Saya mau ke gereja. Wow, ini orang yang kenal
kenal banget sama yang namanya kerajaan ini. Soalnya yang lebih heboh lagi Bapak Ibu, dia datang bawa persembahan dari rumah, sudah ada di amplop, rapi bener-bener gitu, rapi, dia taruh rapi. Sometimes dia pakai beli kartu, lalu dia taruh di situ, thank you for your service, Pastor Fendi. Dia suka taruh di situ untuk persembahan. Orangnya persiapan banget. Sementara beberapa dari kita mungkin, aduh ini sudah biasa lah, taruhlah, begitu cabut dompet, duitnya dikucek-kucek, masukin. Sudah dengar baik, kita tidak hormati Tuhan sekali dengan tindakan-tindakan kita seperti itu. Mungkin saudara akan bilang, apa pendeta itu kan, Tuhan kan tidak terganggu dengan gitu. Dengar baik, dengan cara Anda memberi, menunjukkan bahwa Anda menghormati Tuhan atau tidak, itu aja. Sekarang saya tanya Anda. Anda datang ke gubernur, ya tak? Anda pasti kasih dia berkat dengan rapi, bukan? Gitu. Rapi kan? Coba kalau kamu datang ke gubernur, lalu kamu cabut dari dompet, lalu kamu kucek-kucek gini. Ini Pak, waduh. Enggak, dari sini saudara bisa nonton dan bisa lihat. Tindakan kita menentukan kualitas kita. Itu aja. Itu saja. Nah, kiranya ini menjadi bahan perenungan dan pemikiran kita. Thank you Mensano, minum dulu. Saya berharap saudara bisa nangkap apa yang menjadi tujuan pemberitaan saya di pagi ini ya. Nah, Anda bisa bayangin coba. Yesus, Allah Bapa tidak menyayangkan putranya. Dia kirim Yesus. Dia kirim putra terbaik. Saya harus bilang buat Bapak Ibu saudaraku. Jika dia tidak menyayangkan anaknya sampai ke kayu salib, sorry saya mesti bilang ini. Kalau kita tidak serius dan tidak kenal selera raja, sama seperti Allah Bapa kirim Yesus untuk mati di kayu salib, dan dia tidak menyayangkan putranya, itu pun bisa sama terjadi pada kita. Dia tidak menyayangkan kita kalau kita tidak bertobat. Dengar baik, bau pelanggaran, bau dosa, bau daging, itu enak bos. Saya mau kasih tahu bos saudara. Bau daging itu enak, saya kasih tahu. Bau dosa itu enak. Alkitab berkata roti curian itu enak rasanya. Kamu menghampiri istri orang itu enak rasanya. Kamu mencuri milik orang lain itu enak rasanya. Kamu mengambil milik orang lain itu enak rasanya. Kamu berjudi itu enak rasanya. Gitu loh. Enak rasanya. Semua yang berbau daging dan dosa itu enak rasanya. Makanya Alkitab ngomong, roti curian itu enak rasanya. Nah, ini mari kita belajar satu hal di sini Bapak Ibu. Allah tidak jatuh cinta pada gereja yang sempurna. Listen. Allah tidak jatuh cinta kepada gereja yang sempurna. Dia hanya mengklaim rumah yang dibangun oleh dirinya sendiri. Bisa dimengerti? Manusia tidak bakalan jadi sempurna sampai kepada kehidupan. Dengar, gereja yang sempurna, saya maksud ini program-program yang sempurna, semua aduhai, semua bagus, fasilitas oke. Dengar baik. Semua itu baik untuk kemuliaan Tuhan ya. Pelayanan dan pekerjaan Tuhan, semua itu baik. Fasilitas-fasilitas dalam ibadah itu baik. Karena saya juga butuh fasilitas untuk mengembangkan potensi terbaik jemaat dan sebagainya, semua kita. Nah, tapi dengar baik. Kalau fokus kita hanya untuk bangun program, dengan harapan orang-orang datang untuk... Dengar baik. Kita akan hidup berdasarkan program. Iman kita dibangun berdasarkan program. Tapi tidak kepada kecintaan akan Tuhan. Dengar baik. Rasul-rasul mereka hidup tidak dengan program. Mereka hidup bagaimana mereka bergerak dengan Tuhan di dalam.
Itu keren. Dengar, saya tidak menyerang program. Program itu baik. Program-program gereja itu baik banget. Tapi dengar baik, berapa banyak dari kita yang mengikuti program tapi nggak tahu jadi apa. Dia hanya mengklaim rumah yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Ini menarik untuk kita. Kita harus berada sedekat mungkin untuk melihat wajahnya. Sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan suka dan cinta orang yang membangun berdasarkan yang dia minta. Nuh membangun bahtera, Tuhan kasih ukuran. Musa membangun tabernakelnya, Tuhan kasih ukuran. Sesuai dengan apa yang disampaikan. Semuanya ada ukuran. Saudara lihat, bangunlah segala sesuatu berdasarkan ukuran Tuhan. Sama saudaraku, Anda beribadah, ibadahlah berdasarkan ukuran Tuhan. Begitulah kalau saya bisa bilang ya. Apa yang menjadi selera Tuhan? Ya di situ sudah, kamu bikin di situ. Bangun, kenali selera Tuhan, kenali selera Raja. Esther tahu banget dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia beritahu kepada Hagai, "You dandani aku Hagai. Hagai, dandani aku." Itu rendah hati. Perjamuan kawin semua mengenakan pakaian pesta. Dan biasanya yang namanya pesta itu sebelum ada undangan. Yang namanya pesta itu ada undangan. Yang namanya kamu datang kepada Bapa tidak butuh undangan. Anak yang hilang tidak butuh undangan dari Bapa untuk kembali. Gitu. Tapi kalau kamu datang kepada Raja, kamu perlu undangan. Kalau Raja tidak panggil, you jangan coba-coba masuk. Mati. Hukumnya mati. Esther ketemu Ahasiweros, itu pun harus Raja panggil. Kalau Raja tidak panggil, mati hukumnya. Saya mau kasih tahu untuk semua kita. Kalau kita tidak ada dalam persiapan hidup ini, wah, lalu kita berani-berani ketemu Raja, mati. Sebab apa? Kemuliaan daging kita ini tidak sanggup menahan kemuliaan Allah. Terlalu berat. Kemuliaan itu diambil dari kata kabot, kualitas, berat, bobot. Kalau kamu murah, kamu hancur di situ Bapak Ibu. Hidup kita harus berkualitas. Ini penting untuk kita belajar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, ketika Raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Nah, kita tahu endingnya apa? Pastikan Bapak Ibu Saudara berpakaian pesta. Saudara harus berpakaian pesta untuk kepentingan Tuhan, men. Di ayat yang ke-12 dari Matius pasal 22. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata Raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kakinya dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi." Dengar baik, sebab banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Catat itu baik-baik, Matius pasal 22. Ahasiweros hanya cari satu ratu. Banyak perempuan yang datang. Banyak yang terpanggil untuk ikut konteks kecantikan ini. Konteks pemilihan ratu. Tapi hanya Esther yang terpilih. Itu sudah saya bilang, Matius pasal 22.
Ayat 14, sebab banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Dengar baik, Anda semua kita dari belahan dunia manapun datang kepada Bapa dengan pakaian compang-camping. Tanpa kasut pun kamu bisa datang kepada Bapa. Tapi kalau kamu datang kepada Raja, kamu nggak bisa datang dengan kondisi compang-camping. Anda butuh undangan. Yohanes pasal 2 ketika Yesus diundang dalam perkawinan di Kana. Alkitab menjelaskan kepada kita, Yesus diundang bersama murid-muridnya. Harus ada undangan. Oh man, jangan main-main Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pastikan saudara adalah orang-orang yang memiliki undangan Tuhan. Kita nggak bisa main-main dengan hidup ini. Saudara, setiap hari saya belajar untuk membunuh keinginan daging saya. Karena saya tahu selera raja, kemurnian, keharuman. Makanya Esther 1 tahun men, dimandikan gitu loh. Sampai bau nafasnya, keringat keluar, semuanya harum. Makanya kalau kita melayani Tuhan dengan ugal-ugalan, dengan asal-asal jadi, aduh. Dengar baik, saya mau kasih tahu saudara, Anda sedang ada dalam situasi bahaya. Mungkin saudara akan bilang ini, Bapak Pendeta, Tuhan penuh kasih pengampunan. Ya, dia Bapa penuh kasih dan pengampunan. Tapi kalau dia, dengar, kalau kamu datang, dengar, kamu bisa datang kepada Bapa dan melihat Tuhan seperti Bapa. Waktu kamu mau masuk ke dalam alam pertobatan. Tapi ketika kamu sudah masuk ke alam pertobatan, kamu pada level berikut. Yaitu apa? Melihat Tuhan sebagai Raja. Karena orang bertobat itu orang yang telah dikenakan jubah lenan kekudusan Tuhan itu. Perbuatan-perbuatan orang suci. Anda harus gunakan itu. Karena Raja tidak akan melihat kamu telanjang. Raja melihat kamu berpakaian pesta. Kalau kamu tidak berpakaian pesta, kamu dilempar keluar. Jelas, Matius pasal 22. Baca sampai selesai. Ini menarik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Anda boleh jadi Kristen, ya. Anda dalam berdosa masih datang kepada Bapa, Bapa terima. Tapi kalau Anda datang kepada Raja, tidak bisa masuk ke pestanya tanpa undangan. Hanya orang-orang penting yang membawa undangan itu yang dia bisa masuk. 10 gadis, 5 bodoh, 5 bijak. Semua punya pelita yang sama. Sama. Mereka punya persiapan. Ya. Tapi kekurangan mereka di mana? Minyak. Saudara dengar baik. Banyak orang percaya tunggu Tuhan. Banyak orang percaya tunggu Tuhan. Tapi segala sesuatu akan terpisah dan terbuka, tersingkap dan dibukakan ketika Raja datang. Kita dapati kita tidak bersiap dengan serius. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Israel gagal di padang belantara setelah mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka gagal. Hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua, yang masuk ke sana. Saudara, hanya orang pilihan. Sudahlah Bapak Ibu, kita pastikan Bapak Ibu, bahwa Tuhan, mari saya mau hidup serius dengan Tuhan. Gitu. Gini, maksud saya begini, Anda pun jangan meninabobokan gitu loh. Seperti, oh nggak apa-apa lah, saya berdosa hari ini, Tuhan besok mengampuni. Itu bebal namanya. Orang bebal itu, definisi orang bebal itu apa? Dia bikin dosa hari ini karena dia sudah tahu besok dia diampuni. Gitu loh. Nah, orang-orang seperti ini berbahaya sekali. Karena dia tidak pernah berpikir, waktu dia melakukan dosa, dia bisa mati saat itu. Atau tidak. Gitu. Kalau dia enggak, berarti dia selamat besok ini.
Nah, banyak dari kita berpikir Tuhan tuh penuh kasih, pengampunan. Nggak apa-apa, aku korupsi aja. Nyolong aja, nyuri aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu. Toh orang nggak tahu kok, nyuri aja. Gitu. Tapi mereka lupa bahwa nuraninya udah mati. Esther mengerti banget, aduh. Bayangin 1 tahun dimandikan dengan wangi-wangian. Wow. Itu berarti ruangan yang mereka karantina gitu. Itu sudah nggak ada tuh yang namanya bau ketek, udah nggak ada, saudara. Dengar baik, saya ulangi. Anda datang kepada Bapa, bau ketek pun Bapa terima. Tapi kalau kamu datang kepada Raja di atas segala raja, tidak boleh ada bau dari daging kamu. Keringatmu harus keluarkan keharuman Kristus. Tuhan memberkati kita, maju terus dalam Tuhan, setia terus dalam Tuhan, dan Tuhan tetap pelihara kita dengan cara yang luar biasa. Dengar baik, jangan kecut dan tawar hati, hadapi situasi hidup ini dengan Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Jika Bapak Ibu diberkati dengan pesan hari ini, saudara bisa share, bisa bagi ke orang lain, dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu depan. Waduh, sebentar lagi kita udah episode 100 ya. Waduh. Gitu. Oke, baiklah. Kalau udah sampai episode 100, saya akan berpikir untuk melihat program yang lain lagi. Ya, berdoa saja apa yang Tuhan akan taruh untuk kita bisa lakukan yang lebih baik lagi untuk pekerjaan dan pelayanan beliau di bumi ini. Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu. Wow. Thank you. Thank you Ibu Nanan Lohi, Bapak Mensano, Tuhan memberkati ya. Ya, saya dengar beberapa fasilitas jalan di Kota Ambon putus ya karena hujan ya. Dan saya diinformasikan oleh Bapak Wali Kota bahwa jembatan di Halong katanya rusak ya. Oh ya, Tuhan tolong ya. Halo Marsha, apa kabar Nona Manis? Tetap maju terus dalam Tuhan. Ibu Gilan Patikawa, maju terus. Ibu Laberi, Ibu Pendeta Purwaningsi, Bapak Jonathan Heriawan. Aduh, Tuhan memberkati, tetap maju terus di dalam Tuhan. Dan sebelum Bapak Ibu saya pisah dengan Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Dan saya akan mendoakan beberapa permintaan doa yang telah masuk ke pesan singkat saya. Oh, lagi dikerjakan. Oh, puji Tuhan. Iya. Oke. Ya, puji Tuhan lah ya. Berarti jalur lalu lintasnya gunakan dalam Lantamal Ambon dong ya. Gitu ya, untuk sementara kali ya. Iya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Hadapi setiap persoalan hidup kita bersama dengan Yesus ya. Dan hari ini saya akan berdoa khusus untuk situasi Indonesia dalam situasi pandemik seperti ini. Dan kemudian kita berdoa untuk tenaga-tenaga medis ya. Tuhan kasih kekuatan dan kemampuan bagi mereka semua. Ya, oke, baik. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kiranya Tuhan Spirit yang dimiliki oleh Esther dan kemampuan ketajaman dalam mendistribusi kasih dan perhatian serta kecerdasan hikmat dari Mordekai kepada Esther. Tuhan, kiranya kami menemukan orang-orang seperti Mordekai dan kami juga menemukan orang-orang seperti Esther yang dengan rela memberi waktu mempersiapkan diri melewati proses pendidikan, penyucian, dan untuk masuk kepada kesiapan menyenangkan hati Raja. Tuhan tolong
Tuhan berikan kekuatan, kemampuan juga Bapa di surga. Dan kami berdoa Tuhan temukan kami dengan orang-orang yang disebut dengan Hegai. Orang-orang yang mengetahui selera Raja. Tuhan tolong Roh Kudus, berkati Tuhan, kiranya keharuman Tuhan terus bersinar dan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bagimulah segala kemuliaan, hormat, dan kuasa. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami dedikasikan seluruh perjalanan kehidupan para medis yang sedang ada di garda terdepan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Tuhan tolong. Tuhan tolong dan Tuhan urapi semua tenaga medis dimanapun mereka berada. Kiranya sukacita Tuhan menjadi bagian hidup mereka dan diberkatilah mereka dalam segala yang dilakukan dan dikerjakan. Tuhan beri kekuatan, kemampuan, keluarga, istri, anak, para dokter, tenaga medis, juru rawat, semua Tuhan berkati. Dan kami berdoa untuk pemerintahan baik yang ada di Amerika, di Indonesia. Tuhan tolong hikmat Allah dalam mendistribusikan apa yang menjadi keinginan Tuhan atas bangsa dan kota-kota ini. Tuhan berkati. Dan kami berdoa dari tempat ini Tuhan, biarlah sukacita Tuhan senantiasa diberikan dan dianugerahkan kepada Amerika. Kami berdoa buat Amerika. Amerika semakin besar dalam hikmat dan dalam kecerdasan Tuhan. Manusianya makin takut akan Tuhan dan hidup benar di hadapan Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Indonesia juga semakin terkendali dalam hal COVID-19. Tuhan tolong biar semuanya berjalan dengan baik dalam mendistribusikan vaksin, obat-obatan. Tuhan ampuni beberapa tenaga medis maupun masyarakat yang melakukan keuntungan-keuntungan demi dan untuk mendapatkan keuntungan sebesarnya di tengah-tengah kesusahan orang lain. Tuhan ampuni. Dan kiranya pertobatan Tuhan turun atas Indonesia dan Amerika. Tuhan terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan tolong kami Roh Kudus. Kiranya kami semua bisa memahami dan mengerti selera Raja ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua kita. Selamat bergabung Ibu Debbie Sinanu Hart ya. Tuhan memberkati Ibu Debbie. Apa kabar? Tuhan memberkati, salam hormat buat keluarga yang ada di rumah. Dan juga Ibu Pendeta Titiwas, Tuhan memberkati. Baik, saya mundur diri Bapak Ibu, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati dan beri kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Amin.